mulai berteater tuh kelas 4 SD. Dari kelas 1 SMA saya udah masuk ke ekstrakurikuler juga. Oh, oke. Dipertemukan di situ. Katanya masa SMA itu masa paling bahagia, Mas. Heeh. Ternyata mlebu SMA dan masuk ke ekstrakurikuler itu makin bahagia. Berita teater. Salam budaya. Salam budaya. Ketemu lagi kita di Berita teater. Kali ini kita akan menghadirkan salah satu narasumber terpenting di Berita Teater. Karena tanpa dia, hanya dia, Yati, dia. Ya. Karena tanpa dia, maka tidak akan ada interaksi di Berita Teater. Makanya kita undang kali ini, tamunya adalah Mas Dinu. Wey! Ya, itu tadi opening versi Mas Gundi. Sekarang giliran saya yang opening ya. Karena sudah pakai udang Jawa Timur, saya jula-juli ya. Boleh. Mangan tempe, ngombe kopi, jajane lemper. Masya. Cakep. Tutu maksudku Betawi iki. Jawa Timur. Biasa nih aku sing MC lah kok saiki malah narasumber. Ile nyepake saka minggu wingi Mas. Pas buka bersama kae wis yo iki. Nah, teman-teman tadi malah mengsele ngomongnya. Oke, selain saya yang jadi narasumber, Mas Gundi sendiri juga jadi narasumber. Jadi ini adalah edisi spesial kedua. Setelah kemarin Ramadan, sekarang edisi host-hostan. Oh iya, host-hostan ya benar. Host-hostan ya. Kita akan saling menanyakan tentang kemungkinan ya itu tadi. Apa ya? Oke, silakan siapa dulu yang mau nanya ini. Saya udah punya Mas, saya udah menyiapkan pertanyaan ini Mas. Oke. Ini kan Mas Dinu sebenarnya aslinya bukan Jogja Mas ya? Ya. Mas Dinu kan dari Malang, Jawa Timur, makanya tadi dibuka pakai jula-juli. Betul. Karena khas Jawa Timur. Mas, Jawa Timur dulu waktu di Jawa Timur, Mas Dinu itu juga udah berteater belum Mas? Sudah. Terima kasih. Pertanyaan kan yes no kan loh. Udah. Sudah ya, itu tapi sebelumnya pengalamannya sejak kapan tuh Mas berteater Mas? Aku dulu itu tertarik mulai berteater itu kelas 4 SD. Oh, oke. Jadi dulu itu ceritanya, wah ada agak panjang ini Mas. Nggak apa-apa, kita apa-apa. sedih spesial. Rong jam diketok dari 10 wani kok. Oke. Ya dulu ceritanya itu waktu kelas 4 itu ada peraturan baru di sekolahku bahwa semua anak itu harus ikut ekstrakurikuler. Oke. Itu syarat untuk salah satu nilai wajib lah untuk bisa naik kelas. Nah aku bingung, waktu itu ada karate, ada musik, ada paduan suara, ada teater. Aku bingung apa ya, terus aku kebetulan teman-teman dekatku ngejain, "Yus ikut teater aja, kayaknya asik itu main drama-drama gitu." Juk, sejak saat itu aku menekuni teater sampai sekarang. Wow, luar biasa dari kelas 4 SD ya. Tapi aku sempat ilfil loh Mas pas SMA. Nah, kan dari aku SD sampai SMP itu berteater, itu teater yang fun gitu loh, teater yang memang entertaining gitu. Tapi begitu SMA, aku ketemu namanya teater ndaki-ndaki. Wah, itu untuk ukuran anak kecil yang terbiasa melihat teater itu harus selalu fun, harus selalu entertaining. Itu ilfil gitu loh Mas. Juan jadi teater SMA aku itu teater yang ada di SMA aku, eskulnya itu teriak-teriak terus pakai kostum yang jok getih gitu kayak berakot kambil kayak gitu. Wah, ya ilfil dong Mas. Masa teater kayak gini? Aku ilfil. Nah, Joan barulah menjelang aku Eptanas. Wah, ketahuan ini Eptanas ini. Ketok erane Mas ya. Eptanas SMA. Itu ada dari Dinas Pendidikan Kota Malang itu sedang bikin perkumpulan teater se-Malang. Jadi dia ngumpulin komunitas-komunitas teater dari SMA se-Malang. Nah, Joan di kelompok di sekolahku itu kebetulan teater yang tadi aku nggak suka itu nggak ada cowoknya, cewek semua.
Nah, gitu. Terus njuan ketika diseleksi apa yang nggak bisa baca itu loh Mas, apa tulisannya Disleksia Mas itu beda Mas. Oke. Beda, sorry. Beda. Itu disleksia. Ini diseleksi. Oh, diseleksi. Iya. Apa itu njuan kok nggak ada cowoknya. Kak, kebetulan wali kelasku tahu kalau aku dulu pernah ikut teater, njuk aku diajukan. Nah, terus sejak saat itu aku kembali menekuni teater. Nah, di situ dikenalkan sama Ludruk. Nah, Oh, iya. nah dari Ludruk itu aku semakin mencintai teater, bahwa memang teater itu ternyata ya bukan teater-teater modern yang selama ini aku kenal, tapi juga teater-teater tradisi itu juga nggak kalah kaya dibanding yang sudah ada modern sekarang, gitu Mas. Atau itu pas baru tahu malahan itu itu ternyata Ludruk itu juga bagian dari teater ya gitu. Iya, teater tradisi. Ya walaupun sebenarnya, waduh, ini jadi ngomongin terminologi ya Mas. Enggak sih. Narasumber tenan gitu. Didelok Mas Eko tadi. Tanggung jawab moral dan akademis ini. Kalau kata orang sih ya, kalau kesenian-kesenian yang ada di Indonesia itu sebenarnya tidak ada pembagian mana teater, mana musik, mana tari itu sebenarnya. Semuanya itu ada. Di Ludruk kan ada musik, ada tari, ada teater. Di Ketoprak ada musik, ada tari, teater. Dan kalau bisa setiap aktor harus bisa itu semua ya. Bener. Nah itu barulah konon katanya ketika Belanda menjajah kita, terus mereka membawa pembabakan pengkotak-kotaan akademis, akhirnya Ludruk itu disebut teater, terus misalnya Kecak itu disebut tari dan sebagainya. Padahal Kecak juga ada adegan ininya kan Mas, Iya, dramatiknya juga. ya. Nah itu loh, kurang lebih gitu tanggung jawab akademis saya seperti itu Mas. Nah, gantian Mas. Tapi Nah, saya Mas, oh, kan belum. SD, SMP juga ada ekstra. SMP ada. Dan tetap teater juga. Berteater juga. Kenapa Mas kok berkelanjutan gitu Mas? Ya suka. Kebetulan waktu aku di SMP itu juga baru membuka eskul teater. Nah, terus wah ini mumpung ada eskul ini dan aku ngelanjutin hobiku ke sana gitu loh. Ada 2 pertanyaan ini. Iya. Yang pertama adalah ini habis itu kalau mau nanya boleh Wis. Oh, boleh. Ada pertanyaan terkait sama ini. Ya, Milih ekskul teater itu berarti keluarga juga boleh Mas. boleh. Mendukung juga. Kalau dalam konteksnya itu eskul itu boleh sih Mas sebenarnya. Gitu ya. Baru yang nggak boleh itu ketika aku kuliah sebenarnya. Bukan nggak boleh sih, mereka nggak melarang, cuman Menyarankan untuk memilih yang lain. Waduh ya. Iya Atau benar. mengarahkan Benar. lebih ke situ ya. Jadi memang dulu sebenarnya waktu lulus kuliah itu aku sebenarnya sempat kepikiran aku pengen tetap berkecimpung di teater, tapi dulu aku nggak tahu kalau ternyata ada kampus seni lain selain IKJ. Ternyata ada ISI, ternyata ada ISBI, ternyata ada STSI. ISBI belum ada ya 2004 ya. Ketahuan. Oh ya. Kita lihat. Jadi ngomong angkatan. Iya, Keceplosan ke umur lah ya. Ya, waktu itu aku tahunya IKJ karena di sinetron-sinetron itu kan rata-rata sutradara, aktornya tuh lulusan IKJ. Nah, Joan dulu aku bilang ke ibu, Bu, aku mau kuliah teater di IKJ. Wah, sebagai orang Indonesia yang normal gitu, Iya. mangkapan kowe iki arep dadi opo? Enggak sih, basa Malangan kan koni kate dadi opo kon iku. Ngawur ae. Mosok kate dadi seniman kon kate mangan opo? Nah, ngono. Kate KTP. Iya. KT siapa? Kata siapa mungkin gile. Ya itulah Joan, ya aku down Mas. Ya. Sama ibu wis nggak usah jauh-jauh, kamu kuliah di Malang aja. Waduh, aku bingung, di Malang itu nggak ada jurusan teater. Ada di kampus Universitas Negeri Malang itu ada jurusan seni, tapi seni rupa, DKV sama seni tari. Wah, apa ya? Aku nggak tertarik sama semua itu gitu loh. Akhirnya pas UMPTN Kita menang. Semakin kuat argumennya bahwa kowe gitu wo. Ketika UMPTN itu Joan, aku kok tertarik kok ada jurusan pendidikan bahasa Jerman. Iya. Terus kok kayaknya menarik ya, soalnya pagunya itu kecil, Iya. peminatnya kecil sedikit. Juk, kayaknya menarik itu. Juk, kenalan jurusan apa Mas? Bahasa Jerman. Ich liebe dich. Ich liebe dich, wah, ich kan Deutsch sprechen, wah kan sok-sokan tuh Mas. Juk, yos daftar, mlebu. Ya udah akhirnya, tapi saya berteaternya nggak hilang Mas. Ketika kuliah itu saya tetap berteater dengan komunitas yang tadi teater pendidikan Kota Malang itu yang membawa saya terus berteater di situ.
Oke. Nah, satu pertanyaan terakhir dari rangkaiannya awalnya. Tadi Mas Dino. belum Dua tadi belum, kedua. Satu Oke. udah jawab, satu lagi adalah tadi katanya disaranin sama teman waktu SD itu Mas ya? Ya. Temennya itu masih inget siapa Mas? Waduh. Siapa ya? Masih inget nggak? Itu kan berarti dia punya pengaruh besar dalam Iya, berubahnya hidupmu menjadi seperti sekarang Mas. bener. Ya, aduh aku agak lupa ya Mas. Malah yang aku inget guru teaterku waktu SD itu. Itu yang mengejok-ejoki untuk, wis melu kene wae gitu. Enggak sih, ya sebenarnya yang ngejo-ngejo itu temanku. Cuman yang aku masih nyontol adalah guru teater pertamaku waktu SD itu namanya Bu Lilis. Itu setelah lulus SD kami nggak pernah ketemu lagi sampai aku ke Jogja, Joan lanjut kuliah di Jogja. Aku pulang sempat bantu teman teater, ketemu sama Bu Lilis lagi. Wah itu bagiku pengalaman yang mengharukan sih Mas. Karena Bu Lilis itu salah satu orang yang mengajakku, mendidikku untuk mengenal dunia teater lebih dalam. Tapi Bu Lilis haru juga nggak? Haru Mas. Biasa juga, ngapa tuh? Siapa ya ini ya? Nek batinku sih haru sih Mas. Nggak tahu lah dia cuman acting, guru teater kok. Iya Ya. benar Wah. itu. Gitu Bu Lilis Mas, berarti ya? oke. Bu Lilis punya peran Punya yang peran berarti besar. untuk Mas Dino ya. Bener. Maka udah. Gantian. Aku Oke. menepati Oke. janji. Nah, Mas Gundi ini kan juga pernah berteater ya Mas ya? Iya Mas. Jadi gini ya. Loh, Lanjut aja, belum. biar saya tanyanya dikit. tanya dulu. Oke, jenengan dulu berteater di mana Mas? Saya mulai kenal sama teater itu di SMA Mas. Oh, oke. SMA-nya? Iya, SMA saya di Layota SMA 8 Yogyakarta. Oh, oke. Mulai kelas 1 itu, banget loh itu. Tiga besar SMA. Asik. Iya. Dari kelas 1 SMA saya udah masuk ke ekstrakurikuler juga. Oh, oke. Dipertemukan di situ. Katanya masa SMA itu masa paling bahagia, Mas. Heeh. Ternyata mlebu SMA dan masuk ke ekstrakurikuler itu makin bahagia. Oh, Jadi nggak tahu kenapa, itu terbawa oke. menjadi kesan yang sangat mendalam, ngono kae, Mas. Oh. Jadi waktu SMA itu saya ikut 2 ekstrakurikuler. Yang pertama baris berbaris itu peleton inti itu, yang satunya adalah teater. Oke. Ya, nah kalau yang satu ngomongin kedisiplinan, ngomong yang street yang tegas-tegas gitu, yang satunya yang kreatif, yang fleksibel. Oh. Jadi imbang otak kanan, otak kiri saya. Mantap. Luar biasa. Yang tidak imbang adalah akhlaknya, Mas. Ya. Kamu Iya. Mas. Memang itu resiko dari orang yang terlalu mengedepankan IQ. Betul, Biasanya betul. IQ dan ISQ-nya itu meleset Mas ya. Salah satunya itu. Tapi Joan cuman SMA aja teaterannya atau kuliah lanjut juga? Kuliah kebetulan nggak ada ekstrakurikuler ya. Oh. UKM UKM. ya, UKM aku nggak ikut UKM itu karena UKM yang teater itu ada di universitas. Oh. Saya aktifnya di fakultas. Oh, oke. Ya, dan akhirnya masih tetap biasa toh kalau lulusan SMA itu masih, karena tadi itu masa yang paling Indah. menyenangkan, indah gitu SMA. Jadi masih tetap keinget waktu SMA kayak gimana gitu. Nah, kebetulan teman-teman SMA yang ada di ekstrakurikuler itu setelah lulus itu juga masih menggeluti, masih seneng, masih hobinya masih berteater katakanlah pada waktu itu ya. Namanya seperti itu. Terus akhirnya ya kita masih sering kumpul aja. Oh. Kita masih sering interaksi dan masih ngobrolin tentang teater itu. Sampai akhirnya kangen. Terus kami berkomunitas katakanlah seperti itu ya. Jadi ada satu komunitas yang anggotanya adalah sebagian besar dari alumni SMA saya. Alumni dari ekstrakurikuler itu. Nah gitu akhirnya. Untuk membuat komunitas. Bikin komunitas yang bermain peran di situ, nggak tahu kalau itu apa disebut dengan teater juga, karena aku secara terminologi ya udah sinau lebih dalam ya. Apa nama komunitasnya Mas? Lagintis, Mas. Lagintis. Iya. Iya, jenenge yang bisa delete ngelakno. Nama adalah doa. Jo baru kira enak itu ditanya. Nah, Jo dari gitu kok Jo mengenal dunia per-MC-an tuh gimana Mas? Nah, kebetulan adalah teman saya yang dulu satu ekstrakurikuler waktu SMA itu masuk ke kampus yang sama waktu saya masuk. Oh, oke. Nah, dia yang mengenalkan sama saya tentang seksi acara. Nah, kan paling dulu pertama-tama namanya ospek ataupun acara-acara kampus pasti ada yang namanya seksi acara. Enggak punya andalan lain, misalnya selain disuruh ubyang-ubyung, ya satu lagi disuruh tampil. Kan ada 2 bagian itu. Yang satu sukanya rapat nembusi kampus, yang satunya tampil di depan. Nah, kita kecomot untuk yang tampil ke depan. Oh, oke. Akhirnya terjun ke
memulai dunia MC itu. Oh, Gitu. tahun berapa itu, Mas? Mas, takon tuh. Pertanyaanmu ki menjebak ya lan. Bukan masalah kuliahnya, maksudnya kan bisa tahu jenengan sampai 2022 ini berarti sudah berapa tahun MC gitu loh. Oh, kalau MC saya piro ya Mas ya? Kurang lebih saya kenal waktu mulai dari dadi ngerti nek ngerti bukan ya. Ora apa-apa, Bang. Ya kurang lebih 2 dekade lah, Mas. Wow, berarti 2002 itu sudah mulai. Disebut ki jenenge angkone. Oh, lanjut terus 2004, Mas. Oh, 2004. Iya. Oh, terus sampai berkembang sampai sekarang itu apakah kan kadang ya kayak kayak jenengan tuh yang pernah berada di si acara terus kemudian jadi MC dadakan kayak gitu. Joan itu kan kadang cuma berhenti di situ aja, tapi kan jenengan kok bisa lanjut jadi MC kondang sampai sekarang itu gimana, Mas? Kebetulan Mas itu ada namanya word of mouth. Wah. Word of mouth itu. Oh, nganu apa kata-kata apa itu? Apa festival apa Mas? Kata-kata getok tular. Oh, kudak tular. Oh. Iya. My English is not very good ya. I'm sorry ladies and gentlemen. Oke, let's go. Word of mouth kamu dari getok tular teman-teman. Kebetulan Oke. anak-anak kampus saya di fakultas saya itu sering bikin acara pada saat itu. Aha. Terus juga sering mengurusi acara. Oke. Ngurusi wong liya dadi gitu. Nah, akhirnya di beberapa tempat saya dipercayakan direkomendasikan iki wae kancaku kuliah iki ngono kae. Kancaku sak kampus iki wae nyo ngono kae. Murah. Zaman segitu. Zaman emang kan waktu itu kan ya gayeng-gayengan toh. Iki wae jajal akhirnya tuman. Kemana ketemu siapa direkomendasiin lagi gitu. Akhirnya Oke. banyak yang kenal, banyak yang tahu kayak misalnya Mas Luis itu juga. Kenal gitu. Nah, akhirnya sampai mana-mana. Oh. Memulainya di situ caranya. Oh, Iya. komedian ya. Kebetulan ya, kan waktu itu dari SMA jarang serius Mas. Oh. Apalagi nyeriusin cewek kan. Oh, asik. Iya. Nah itu makanya sering bercanda. Oh. Dari SMA itu sering bercanda, sering lempar jokes-jokes gitu. Terus yo seneng guyon. Kebawa sampai kuliah. Kuliah pun kan makanya jadi ditaruh di depan karena suka guyon tadi itu. Oh, gitu. Ditaruh di depan sama teman-teman seksi acara iki wae karena iki seneng guyon ngono. Oke. Kok nek paling nek ono kleru-kleru kan iso dihambarkan ditawarkan suasananya menjadi lebih aman atau lebih tawar tadi itu pakai yang guyon-guyon ini aja gitu ceritanya. Kan biasanya gitu toh kalau Ya. di ospek ada apa namanya? Seksi keamanan, sing galak-galak ono kae gitu. Nah, ini nanti ada seksi hura-huranya pakai ini. Lagi. Oke. Akhirnya bablas sampai mana-mana dikenal, makanya tadi itu direkomendasiin ke teman-teman yang lain juga iki wae wonge senengane guyon sekalian ning kono nek misale nganti lupa-luput ben salah iki wae ben dikeroyok wong karo iki wae kae Jadi kambing hitam ya, Mas. Pione kayak gitu. Oh.